Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilia Cahyanti NPM 180209-2006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resumen saya mata kuliah Hukum Pasar Modal. Langsung saja, yang pertama itu akad syariah. Akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat dan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip syariah di pasar modal itu adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Islam. Sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. Otoritas jasa keuangan lainnya itu yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Yang selanjutnya yaitu efek syariah. Efek syariah adalah efek sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang meliputi akad, cara pengelolaan dan kegiatan usahanya, serta aset yang menjadi landasan akad serta pengelolaannya itu termasuk kegiatan usaha dan atau aset yang terkait dalam efek yang dimaksud ini adalah penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang selanjutnya itu kegiatan syariah di pasar modal adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan emiten atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya. Dewan Pengawasan Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip pasar modal. Dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat 2, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal mencakup antara lain yaitu yang pertama perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan atau permintaan yang palsu. Perdagangan itu tuh transaksinya tuh tidak disertai dengan penyerahan barang dan jasanya, serta perdagangan atas barang yang belum dimiliki. Yang selanjutnya yaitu pembelian atau penjualannya itu atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi dalam emiten atau perusahaan publik. Dalam pasal 4, pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal meliputi 1. Pihak yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha dan atau cara pengelolaannya itu. Yang kedua, pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha dan atau cara pengelolaannya itu diberikan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Namun pihak tersebut memiliki unit usaha syariah, merupakan manajer investasi yang melakukan kegiatan. Yang selanjutnya itu pihaknya itu tuh merupakan kustodian dari investasi syariah. Yang ketiga yaitu pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya itu diberikan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 POJK 2005 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Yang pertama itu meliputi izaroh. Izaroh itu adalah perjanjian akad atau pihak pemberi sewa atau pemberi jasa. Selanjutnya yaitu istisna. Istisna adalah perjanjian akad atau pihak pemesan atau pembeli dan pihak pembuat atau penjualnya itu dengan kriteria, persyaratan dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Kafalah. Kafalah itu yaitu perjanjian akad dari pihak penjamin
serta yang dijaminkan itu tuh menjamin kewajiban balik kepada pihak lain. Maksudnya itu tuh seperti makful lahu atau orang yang berpiutang. Yang terakhir mudharobah adalah perjanjian akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha. Serta musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Wakalah, perjanjian akad atau pihak pemberi kuasa. Jurnal saya itu dengan judul Literasi Keuangan pada Pasar Modal Syariah di Organisasi Muhammadiyah. Literasi keuangan adalah suatu pemahaman seseorang dalam pengalokasian dan mengatur keuangannya secara baik dan benar. Literasi keuangan ini merupakan rangkaian proses guna meningkatkan pengetahuan, keyakinan, keterampilan seseorang dalam mengatur keuangannya dengan baik dan benar. Di dalam pasar modal syariah ini menggunakan instrumen ekonomi yang menjadi alternatif bagi para pengembang di dunia usaha. Sebagai warga Muhammadiyah, perlu adanya pengetahuan tentang investasi di pasar modal syariah, terutama itu seperti di reksadana syariah. Semua informasi yang dimiliki warga Muhammadiyah menjadi berbagai macam produk dan jasa, dalam hal ini produk dan jasa pasar modal syariah, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Faktor yang paling mendasar dan mengembangkan produk-produk pengetahuan tentang pasar modal syariah di organisasi Muhammadiyah ini, pengetahuan mereka tuh atau pengalaman aktualnya itu tersimpan dalam kesadaran diri manusia. Pengetahuannya itu sebagai informasi yang bisa diperoleh melalui berbagai media seperti televisi, internet, iklan pada majalah, koran, dan lain-lain. Berdasarkan hasil olah data tersebut di atas, dalam tingkat literasi keuangan dalam produk pasar modal syariah, warga Muhammadiyah ini dikategorikan sedang. Hasil analisa tersebut bahwasanya warga Muhammadiyah itu dalam penelitian ini telah mengetahui produk dan akad yang digunakan dalam bertransaksi di pasar modal syariah. Akan tetapi masih banyak tempat warga Muhammadiyah yang belum mengetahui mekanisme bertransaksi di pasar modal syariah. Pengetahuan dalam pengalokasian dananya itu salah satu faktor penentuannya itu dalam pengetahuan atau pemahaman manusianya sendiri-sendiri, dengan memperhatikan aspek halal dan haram dalam berinvestasi menjadi pengetahuan yang sangat bisa mereka jalani.